Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab yaitu Al-Imam Al-Ghazali dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pemahaman bagi kita, menganugerahkan kemampuan bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ala hadhini ya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang afatul lisan, yaitu ketergelinciran lisan yang harus kita jaga dari lisan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang harus kita jaga. Yang selanjutnya setelah lisan adalah wa ammal farju, sedangkan kemaluan. Ini Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan wa ammal farju, sedangkan kemaluan, fahfadhu an kulli ma harramallahu ta'ala, maka jagalah ia dari seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-farju di sini artinya kemaluan, baik kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan. Artinya ini harus dijaga dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan zina, dari perbuatan liwat. Liwat di sini artinya menyukai sesama jenis, dan ini sekarang sedang digembor-gemborkan di dunia kita, di masa kita sekarang, dan harus kita jaga anak-anak kita dari hal-hal seperti ini. Dan sekarang bagaimana menjaganya? Dan ini sulit sekali menjaganya karena anak kita sudah memegang gadgetnya masing-masing, dan di sana ada kampanye untuk itu. Apa tugas kita? Apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana kita harus menjaga generasi-generasi kita? Ini perlu kita jaga sekali. Kurang lebih beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, sekitar 180 anak remaja wanita usia dari kelas 2 SMA sampai SMP itu memohon pernikahan dini di kota Ponorogo. Dan 80% diantaranya adalah hamil di luar nikah. 2 hari yang lalu Kementerian Agama Jawa Timur mengumumkan bahwa permohonan itu totalnya selama 2022 jumlahnya adalah 15.000 orang, dan 85% hamil di luar nikah. Di mana peran kita? Itu baru Jawa Timur, belum DKI Jakarta, belum Jawa Barat, belum Jawa Tengah. Artinya kita sedang baik-baik saja. Ini artinya menjaga dari hal-hal tersebut, dan itu fakta. Dan sekarang sudah banyak kita lihat berita-berita tersebut sudah berseliweran, dan itu informasi itu sudah terbuka. Artinya apa? Artinya kita tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak sedang baik-baik saja. Artinya apa yang harus kita lakukan terkait hal ini? Wa kun kama qala Allah ta'ala, dan jadilah kamu sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum li furujihim, dan orang-orang yang mereka li furujihim hafizun, yang mereka menjaga atas kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak mereka. Artinya
hubungan antara laki-laki dan hubungan antara perempuan itu hanya diperkenankan oleh syariat ketika sudah terjadi penghalalan dari syariat, yaitu pernikahan. Fa innahum ghairu malumin. Jadi kalau sudah pernikahan atau dia melakukan hal tersebut kepada budaknya, itu ghairu malum, mereka tidak berdosa di sana karena diizinkan oleh syariat. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, wala tasil ila hifdzil farji illa bihifdzil aini anin nadhari. Dan kamu tidak akan sampai untuk dapat menjaga kemaluanmu kecuali ketika engkau menjaga matamu dari pandangan. Ini yang pertama. Wa hifdzul qalbi anit tafakkuri, dan menjaga hatimu dari pikiran-pikiran yang tidak benar. Wa hifdzil batni anis syubhati, dan menjaga perutmu dari mengkonsumsi sesuatu yang syubhat. Yang syubhat saja dilarang, apalagi yang haram. Wa anis syabai, dan menjaga perutmu dari kekenyangan. Kemarin kita sudah bahas bahwa tingkatan mengkonsumsi makanan dan minuman itu ada beberapa tingkatan, dan yang diperkenankan sampai ke tingkatan yang ketiga. Fa inna hadhihi al-arba'ah, jadi 4 perkara ini yang harus dijaga tuh, muharrikatun lisyahwati wa magharisiha, karena 4 perkara tersebut akan menggerakkan syahwat dan membangunkan syahwat tersebut. Maka harus dijaga, yaitu mata dari pandangan, hati dari berpikir, kemudian perut dari hal-hal yang syubhat dan mengenyangkan. Wa ammal yadani, nah, setelah menjaga kemaluan, Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa ammal yadani, sedangkan kedua tangan, fahfadhuma an antadriba bihima musliman, maka jagalah keduanya, kedua tangan tersebut dari engkau memukul seorang muslim. Memukul seorang muslim artinya memukul orang lain tanpa sebab. Au tatanawala bihima malan harama, atau dengan kedua tanganmu engkau berusaha untuk mendapatkan harta yang haram. Au tu'dzi bihima ahadan minal khalqi, atau dengan kedua tanganmu engkau menyakiti seseorang atau makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Au takhuna bihima fi amanatin aw wadi'atin, atau dengan kedua tanganmu engkau mengkhianati amanah atau titipan yang diberikan kepadamu, dipercayakan kepadamu. Au taktuba bihima ma la yajuzu an nutqu bihi, atau engkau menulis dengannya sesuatu yang tidak boleh engkau ucapkan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah kita menyampaikan sesuatu dengan tulisan yang semestinya itu tidak kita sampaikan. Fa innal qalama ahadul lisanaini, karena sesungguhnya pena itu adalah salah satu dari 2 lisan. Kalau sekarang jempol, pena sudah tidak digunakan. Fahfadh al-qalama amma yajibu hifdzul lisani anhu, maka jagalah penamu dari sesuatu yang wajib engkau jaga dari lisanmu. Ini penggunaan tangan. Wa ammar rijlani, sedangkan kedua kaki, fahfadhuma antamsyiya bihima ila haramin, maka jagalah keduanya dari engkau berjalan menggunakan keduanya menuju sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tas'a, atau engkau berusaha bihima, dengan kedua kaki tersebut, ila babi sultanin zalimin, untuk datang ke pintu istana dari sultan yang zalim, dari pemimpin yang zalim. Maka di sini ada kaitannya, apa maksudnya mendatangi sultan pemimpin yang zalim? Maksudnya ma'arridho bidzulmihi, ketika kita datang kepada mereka dan kemudian kita ridho atas kezaliman yang mereka lakukan, maka itu tidak boleh. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Fa innal masya ilas salatini adz-dhalamati min ghairi daruratin wa irhaqi maksiatin kabiratin. Karena mendatangi para pemimpin-pemimpin yang zalim min ghairi darurah, tanpa hajat syar'i, nggak ada kepentingan, maksiatun kabirah, itu adalah maksiat yang besar. Fa innahu ay al-masyu ilaihim, karena sesungguhnya mendatangi, kedatangan seseorang kepada pemimpin yang zalim tersebut, tawadhu'un wa ikramun lahum ala dzurmihim, itu adalah bentuk ketundukan dan penghormatan bagi mereka atas kezaliman mereka. Wa qad amarallahu ta'ala bil i'radi anhum, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang zalim tersebut. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, maka janganlah engkau tunduk kepada orang-orang yang melakukan kezaliman hingga engkau nanti disentuh oleh api neraka. Al-ayat. Wa huwa taksiru li sawadihim, maka kedatangan kita tanpa hajat, tanpa pengingkaran atau bentuk keridhaan kita atas kezaliman yang mereka lakukan, itu artinya memperbanyak orang-orang seperti mereka. Khairul umara'i alladzina ya'tunal ulama. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik pemimpin itu adalah yang mendatangi para ulama. Ini Al-Fakir punya cerita, fakta. Beberapa waktu lalu kami diundang oleh negara tetangga, yaitu Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani. Kami yang menerjemahkan, kami yang mendampingi. Ketika itu kami sampai malam, jam 10 malam di Malaysia, kemudian langsung ditempatkan di hotel, dan besok paginya kami ada janji untuk ketemu dengan Menteri Agama. Ketika bertemu sudah tinggal berangkat, waktu pertemuan kami sudah 15 menit lagi, tiba-tiba Datuk Sri Anwar Ibrahim WA ke guru kami, langsung menyampaikan bukan ulama yang mendatangi menteri, tapi menteri yang mendatangi ulama. Akhirnya batal langsung pertemuan itu. Kemudian dia mengatakan nanti menterinya yang harus datang ke majelis. Akhirnya menterinya datang ke majelis. Semestinya seperti itu. Semestinya seperti itu. Jadi bukan ulama yang mendatangi menteri, tapi menterinya yang mendatangi ulama. Dan di situ kami melihat memang takzim mereka kepada para ulama itu jelas. Takzim mereka kepada para ulama itu jelas. Nah, ini Pak Rasulullah mengatakan khairul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang mendatangi para ulama. Wa syarrul ulama'i alladzina ya'tunal umara, dan seburuk-buruknya ulama adalah ulama yang mendatangi para pemimpin. Wa in kana dzalika, dan meskipun hal tersebut, yaitu al-masyu ilaihim, mendatangi para pemimpin tersebut, lisababi talabi malihim fahuwa sa'yun ila haramin, jika untuk mendapatkan harta mereka maka itu adalah usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diharamkan. Bahkan di masa dinasti-dinasti ketika itu banyak sekali orang-orang yang datang ke umara, ke pemimpin, ke sultan, ke raja, ketika itu sekedar untuk memuji-muji agar mendapatkan harta. Dan itu banyak di masa itu, dan kita bisa membacanya di buku-buku sejarah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang tawadhu itu merendahkan diri dia, li ghaniyyin salihin li ghinahu,
kepada orang yang kaya soleh lighinahu, karena kekayaannya, dhahaba thulutsa dinihi, maka 2/3 dari agamanya hilang. 2/3 dari agamanya hilang. Wa hadza fi ghaniyyin salihin, kata Al-Imam Al-Ghazali, ini orang yang tunduk merendahkan dirinya di hadapan orang yang kaya tapi soleh. Fama dhannuka bil ghaniyyi zalim, bagaimana pendapatmu jika dia menundukkan dirinya di hadapan orang yang kaya lagi zalim, bukan soleh? Ini kepada yang soleh saja hilang 2/3 agamanya, bagaimana kepada orang yang zalim? Wa alal jumlah faharokatuka wasakanatuka bi'a'dha'ika ni'matun minallahi ta'ala alaika. Maka kesimpulannya, sesungguhnya gerakmu dan diammu bi'a'dha'ika, dengan tubuhmu tersebut, nikmatun minallahi ta'ala alaika, adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu. Fala tuharrik syai'an minha, maka janganlah engkau menggerakkan tubuhmu fi maksiatillahi ta'ala aslan. Jangan sekali-kali engkau menggerakkan tubuhmu itu untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala, maka gunakanlah hal tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Hizib Bahr yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, di sana ada doa bagus. Doanya adalah nas'aluka al-ismata fil harakati wasakanati wal kalimati wal iradati wal khatarati minasyukuki wal dhununi wal awhamis satirati lil qulubi am mutala'atil ghuyub. Nas'aluka al-ismata, aku memohon kepadamu ya Allah al-ismah. Al-ismah itu perlindungan, penjagaan. Fil harokat, dalam gerak kami, wasakanat, dan dalam diam kami, wal iradat, dan dalam kehendak kami, wal khotoroti, dan dalam besitan pikiran kami, minasyukuki wadzunun, dari asyukuk itu keraguan, adzunun itu artinya prasangka, wal auhamis satirah, al auham as-satirah itu artinya ilusi, ilusi yang menutupi, as-satirat. Wal auhamis satirati lil qulub, ilusi yang menutupi hati kita. An mutala'atil ghuyub, dari melihat sesuatu yang gaib. Apa sesuatu yang gaib itu? Sesuatu yang gaib itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehidupan kita. Jadi berapa banyak kita memilih sesuatu, ternyata itu dibangunnya di atas nafsu, bukan di atas kehendak Allah yang luhur. Nah, ini doa, ini nggak jauh beda dengan apa yang diminta oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini, bahwa gerak kita dan diam kita itu semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annaka in qasurta fa'alaika wabaluhu wa in sammarta fa ilaika ta'udu thamratuhu. Ketahuilah jika engkau kurang, tidak bisa menjaga dalam ketaatanmu, fa alaika, maka kenikmatan Allah itu akan sebagai saksi atas keburukanmu. Wa in sammarta, jika engkau berusaha dan berhasil untuk menggunakan apa nikmat Allah tersebut, fa ilaika ta'udu thamratuhu, maka buahnya akan kembali kepadamu. Wallahu ghaniyun wa anka wa an amalika, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh kepadamu dan tidak butuh kepada amal perbuatanmu. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rohinah.
Jadi sesungguhnya setiap jiwa itu dia akan mendapatkan apa yang telah dia dapatkan atau dia lakukan di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka antakula, dan hendaklah engkau menjauhi dari perkataan innallaha karimun rahimun yaghfirudz dzunuba lil usat. Sesungguhnya Allah itu maha mulia, maha pengasih, mengampuni dosa-dosa ahli maksiat. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida bihi batil. Karena sesungguhnya perkataan bisikan demikian itu adalah bisikan yang benar tapi dengan niat yang salah. Oh, nanti Allah mengampuni kok, nggak apa-apa saya bermaksiat dulu. Siapa yang menjamin kita bisa taubat setelah melakukan kemaksiatan itu? Tidak ada yang bisa menjamin. Wa sahibuha mulaqqabun bil hamaqah. Maka orang yang mengatakan demikian demi membenarkan kemaksiatannya itu adalah orang yang pantas untuk disebut sebagai orang yang dungu. Hamaqah di sini dungu di bawah dari kebodohan. Bitalqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang beruntung itu adalah orang yang merendahkan dirinya dan dia berbuat untuk apa setelah kematian. Jadi dia berbuat untuk setelah kematian. Wal ahmaku, sedangkan orang yang dungu adalah man atba'a nafsahu hawahu, yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-amaniyah, dan dia berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya angan-angan tanpa usaha. Maka di sini kami mendapatkan penjelasan ini dari Profesor Dr. Idris Al-Fasi ketika kami haji di 2019. Kami manasik diisi oleh beliau dan beliau menjelaskan ini. Kemudian ketika di Makkah kami dijelaskan oleh Syekh Zakaria Yahya Al-Husaini. Keduanya menjelaskan bahwa melempar jumroh itu, jumroh yang pertama, jumroh al-ula, itu adalah setan. Jadi jumroh yang paling kecil itu setan. Jumroh yang kedua, wusto, itu adalah dunia. Baru jumroh aqabah yang paling besar itu adalah nafsu. Itu adalah nafsu. Coba di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dhaifah, lemah. Karena apa? Karena dia yang paling kecil. Jadi dia bisik-bisik saja. Coba kalau ujiannya Nabi Yusuf ketika masuk ke penjara, itu di surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaidahunna azim. Tipu daya mereka, wanita-wanita itu azim. Azim itu artinya agung, besar. Jadi tipu daya wanita itu besar. Kok lebih besar wanita daripada setan gitu? Karena apa? Ya wanita itu dunia. Dan kita pun dunia gitu. Kita pun dunia. Kemudian apa? Kemudian yang besar lagi itu ya nafsu itu. Melawan nafsu kita. Kenapa demikian? Setannya ada. Terus kita hidup di dunia. Dan Allah memberikan kita nafsu. Maka di sini salah kalau kita mengartikan bahwa nafsu itu harus dibunuh. Itu salah. Bukan dibunuh nafsu itu. Nafsu itu dikontrol. Agama kita ini mengontrol nafsu. Mengontrol nafsu. Maka banyak kesalahan dari masyarakat kita ketika dia sudah masuk kepada pintu tasawuf tanpa dibarengi dengan ilmu, akhirnya dia melayang-layang. Kenapa? Dia hidup di dunia seolah-olah dia hidup di alam malaikat.
Akhirnya dia nampak sesuatu yang aneh-aneh seolah-olah dia malaikat. Memang Nabi Muhammad hidupnya di alam malaikat? Kan tidak. Nabi Muhammad itu manusia, hidup di tengah masyarakat, mencontohkan. Pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad, ingin menyampaikan sesuatu kepada umatnya, kok menyerupai Sayyidina Dihyah, menyerupai manusia kan? Kenapa? Karena hidup di alam manusia. Kan? Maka terkadang teman-teman yang saudara-saudara kita yang masuk ke dunia tasawuf, dia seolah-olah dia akan masuk ke dunianya malaikat gitu. Akhirnya halusinasi yang masuk. Halusinasi. Semestinya kalau seperti itu malaikat Jibril nyampaikan ke Nabi Muhammad, ayo sekarang ajak semua sahabatmu, saya ajak masuk ke alam malaikat gitu kan. Harusnya seperti itu, tapi buktinya tidak. Malaikat Jibrilnya yang menyerupai manusia, mengajarkan gitu. Artinya agama kita ini, tasawuf yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali ini, bagaimana kita hidup di dunia kita, kemudian menerapkan agama kita dan mengontrol yang tiga tadi, sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Maka nggak ada itu halusinasi kalau seperti itu. Tidak ada itu halusinasi, dapat isyarat dari begini-begini. Hidup nggak ngerti dia hidup bagaimana. Maka ini yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah bagaimana kita hidup sebagaimana Allah menakdirkan kita hidup di dunia ini. Itu adalah tasawuf. Wa'lam anna qaulaka ketahuilah bahwa sesungguhnya perkataanmu hadza yudahi qaula man yuridu ayyasira faqihan fi ulumiddin min ghairi ayyadrusa ilman. Jadi orang yang mengatakan demikian, yang tadi itu dia mengatakan Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, nanti akan mengampuni dosa-dosa orang ahli maksiat begini-begini, itu mirip dengan perkataanmu bahwa seseorang ingin menjadi seorang ahli fikih dalam ilmu agama, sedangkan dia sama sekali tidak belajar. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Akan tetapi nanti akan sampai kepada tahapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkadang menjadikan sesuatu itu tanpa sebab. Contohnya apa? Mukjizat atau karomah. Agar apa? Agar seorang hamba itu tahu bahwa yang menciptakan sesuatu, segala yang terjadi di dunia ini itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik terkadang ada sebabnya atau terkadang tanpa sebab. Terkadang tanpa sebab. Kadang kita sudah berusaha nggak ada hasilnya, nol hasilnya. Lah kok tiba-tiba Allah menciptakan sesuatu yang kita inginkan tersebut tanpa sebab. Ada orang memberilah, atau tiba-tiba dapat rezeki apalah dari Allah, yang semuanya ketika dihitung itu sesuai dengan usaha kita yang tadi. Nah itu Allah hanya ingin ngasih tahu, usahamu itu kalau aku mau nggak berfungsi, nggak akan berfungsi. Aku yang akan memberi. Nah karena kita tidak paham terkait sebab atau tanpa sebab, akhirnya kemudian kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau karena sering melihat sesuatu yang tanpa sebab itu, akhirnya kita hanya muter tasbih saja diputar. Agar apa? Agar Allah menciptakan sesuatu tanpa sebab untuk memenuhi keinginan kita. Itu juga salah. Maka memahami kehendak Allah, kita disebab atau tanpa sebab. Ketika kita mencari yang tanpa sebab, artinya kita ingin menjadi Allah, dan itu tidak bisa. Maka karomah itu nggak bisa diulang-ulang. Nabi Musa kalau tidak diperintahkan Allah untuk memukul dengan tongkatnya, itu nggak akan terbelah lautan, karena Allah yang memerintahkan.
Memang kalau tongkatnya Nabi Musa ada sekarang, kita yang mukulkan belah lautan? Enggak, karena Allah enggak menghendaki itu. Karena Allah tidak menghendaki itu. Maka karomah kalau diulang-ulang bukan karomah namanya, tapi sulap. Kalau diulang-ulang itu sulap. Dan kalau ada yang menampakkan hal-hal yang seperti itu karomah bagi seorang wali itu seperti malunya seorang wanita yang baru datang bulan. Kalau ketahuan dia akan malu semalu-malunya, seperti itu malunya. Maka dia sebisa mungkin akan menutupi. Kalau ditampakkan itu namanya bukan karomah tapi sulap. Nah, kalau sudah sulap ya nggak apa-apa, dikasih uang saja. Dikasih uang saja, nggak perlu dia diyakini. Wastaghil bil batalati. Wastaghil bil batalah artinya dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Wa qala innallaha karimun rahimun qadirun ala ay yafidha ala qalbi minal ulum ma afadahu ala qulubi anbiya'ihi wa awliyaihi min ghairi juhdin wa tikrarin wa ta'allumin. Yaitu seperti orang yang mengatakan bahwa Allah itu maha mulia, maha pengasih, maha mampu untuk memenuhi hatiku dengan ilmu-ilmu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi para nabi dengan ilmunya dan para wali dengan ilmunya. Min ghairi juhdin wa tikrarin wa ta'allumin. Tanpa usaha, tanpa pengulangan, tanpa ta'allumin, tanpa belajar. Lah kalau kayak gitu enak sekali. Kalau kayak gitu enak sekali. Terus buat apa Imam Al-Bukhari keliling-keliling mencari hadis itu? Ah sudahlah, nanti Allah juga yang akan memenuhi hati saya dengan hadis. Nggak perlu saya usaha untuk melakukan perjalanan nuntut ilmu ke sana, nuntut ilmu ke sini, tidak perlu. Benar, belajar, mengajar itu terkadang ngajar seperti ini itu kadang sesuatu yang tidak kita pahami tiba-tiba paham, itu benar. Tapi apakah itu bisa dijadikan tolak ukur untuk pemahaman? Kan tidak bisa. Gitu. Nah terkadang kita sibuk dengan hal-hal yang seperti tadi tanpa kita berusaha, melihat usaha kita untuk belajar, usaha kita untuk membaca. Jangankan itu, ketika mengajar saja, kalau tidak pakai patokan buku, kadang kita ngawang-ngawang. Apa itu ngawang-ngawang? Itu kadang pembahasan kita kemana-mana karena tidak ada patokannya. Bahas satu hadis, dibaca satu hadis, hadisnya apa gitu kan, setelah itu dijelaskan karena tidak pakai panduan, akhirnya membahasnya ke 2024 pilpres. Apa kaitannya hadis dengan pilpres itu apa gitu. Akhirnya kepentingan seolah-olah peneliti. Terus hadis yang dibaca di awal itu apa kaitannya dengan yang dia bahas? Berapa banyak yang seperti itu? Banyak kan? Banyak sekali gitu. Terus kita dapat apa? Dapat apa? Dapat panas saja kan? Wa huwa ka qauli man yuridu malan fayatrukal hiratsata wat tijarata wal kasba wat ta'attul. Dan perkataanmu yang seperti itu juga seperti perkataan orang yang menginginkan untuk mendapatkan rezeki tapi dia tidak menanam, dia tidak bertani, dia tidak berdagang, dia tidak berusaha, tidak bekerja, dan dia hanya seorang pengangguran. Terus dapat dari mana? Nggak usah itu, sekarang main game aja dibayar. Kerja main game itu dibayar sekarang. Wa qala innallaha karimun rahimun wa lahu khazainus samawati wal ard. Allah itu maha mulia, maha pengasih, dan Allah memiliki lumbung-lumbung rizki di langit dan di bumi. Lah benar seperti itu. Yang dikasih kuncinya siapa? Rasulullah, bukan kita kan? Dan Rasulullah pun bekerja. Wa huwa qadirun ala ayyutalli'ani ala kanzin minal kunuz astaghni bihi anil kasbi
Dan Allah amat sangat mampu sekali untuk membukakan, mengarahkanku agar mendapatkan harta karun yang saya tidak butuh usaha kalau sudah dapat harta karun itu. Faqad fa'ala dzalika li ba'di ibadihi, karena Allah sudah melakukan itu kepada sebagian hamba-hambanya. Fa anta idza sami'ta kalama hadzainir rajulaini istahmaqtahuma. Jika kamu mendapatkan orang yang berbicara seperti hal tadi, maka kamu akan mengatakan dungu kamu. Wa sakharta minhuma wa in kana ma wasafahu min karamillahi ta'ala wa qudratihi sidqan wa haqqa. Engkau akan mengingkari perkataan yang demikian meskipun engkau yakin Allah memang demikian. Allah memang demikian. Fakadzalika yadhaku alaika arbabal basairi fid din idza talabta al maghfirata. Demikian juga engkau akan ditertawakan oleh orang-orang yang ahlul basair. Ahlul basair fid din itu orang yang faham, mengerti dalam mendalami agama. Jika engkau memohon ampun, mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala bi ghairi sa'yin laha, tanpa engkau berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oh, Allah nanti ngampuni saya. Terus apa usaha kita untuk mendapatkan ampunan Allah tersebut? Tanpa usaha, maka akan ditertawakan. Wallahu ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya seseorang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan engkau akan mendapatkan jaza balasan atas apa yang telah kamu lakukan. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik itu berada di jannatun na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang fajir itu berada di neraka jahannam. Fa idza lam tatruki sa'ya fi talabil ilmi wal mali i'timadan ala karamihi fakadzalika la tatrukit tazawwuda lil akhirati wala taftur. Dan jika engkau tidak meninggalkan usaha untuk mendapatkan ilmu dan untuk mendapatkan harta hanya dengan berpasrah kepada keutamaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga engkau jangan pernah meninggalkan bekal untuk akhiratmu dan jangan sekali-kali engkau putus asa untuk itu. Artinya kita harus terus berusaha. Fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Karena Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa berusaha untuk dunia, kenapa kita tidak berusaha untuk akhirat juga dan Tuhannya pun sama? Kenapa kita di dunia ini kita berusaha sekali dan memohon kepada Tuhannya dunia? Tuhannya dunia juga Tuhan akhirat. Gitu. Wa huwa fihi makarimun rahimun, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia dan maha pengasih baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa enggak kita ambil dua-duanya? Walaisa yazidu lahu karamun bi ta'atika, dan tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatanmu. Wa innama karamuhu fi ayyu yassira laka tariqal wusuli ila malakil muqimi wan na'imid daimi al mukhallati bis sabri ala tarkis syahawati ayyaman qalail. Dan sesungguhnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memudahkan bagimu untuk berjalan di atas jalan yang menyampaikanmu kepadanya, yaitu kepada kenikmatan-kenikmatan yang abadi dengan bersabar meninggalkan syahwat di fase waktu yang amat sangat sedikit ini. Apa usia? Wa hadza nihayatul karam. Dan ini adalah penghujung dari kemuliaan tersebut. Fala tuhaddits nafsaka bitahwisatil battalin.
Waqtadi biulil azmi, janganlah engkau mengajak bicara dirimu, jiwamu tentang orang-orang yang yang meremehkan hal itu dan dia tidak pernah berbuat untuk itu. Waqtadi, akan tetapi ikutilah biulil azmi, dengan orang-orang yang memiliki tekad yang kuat. Wan nahyi, ulil azmi wan nahyi. Ulil azmi itu tekad yang kuat untuk mendapatkan sesuatu, wan nahyi, dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Minal anbiya'i was sholihin, dari para nabi dan para orang-orang soleh. Maka ketika kita membaca sejarah para nabi, membaca sejarah orang-orang soleh, itu akan menambah semangat kita untuk berjuang di dunia ini demi akhirat. Wala tatma fi antah sudama lam tazra, jangan pernah engkau tamak untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pernah engkau tanam. Walaita man shoma wa shalla wa jahada wattaqa ghufira lahu, dan semoga orang-orang yang berpuasa, yang sholat, yang berjihad, berusaha, orang yang bertakwa, ghufira lahu, diampuni bagi mereka. Fahadhihi jumalun ma yambaghi an tahfadha anhu jawarihuka adh-dhahirah. Apa yang telah kita sampaikan tadi adalah kalimat-kalimat untuk menjaga dirimu, menjaga organ tubuhmu, anugerah Allah yang diberikan kepadamu, adh-dhahirah, yang nampak. Wa a'malu hadhil jawarih innama tatarasyahu min sifatil qalbi, sedangkan perbuatan lahir kita itu dia akan tampak. Tatarasyah itu dia paten, kemudian menancap, min sifatil qalbi, dari sifat-sifat hati. Fa in aradta hifdzal jawarih fa alaika bi tathhiril qalbi, jika engkau ingin menjaga lahirmu, maka hendaklah engkau mensucikan hatimu. Fahuwa taqwal batin, dan itu adalah ketakwaan yang tersembunyi di batin. Wal qalbu huwal mudghah, hati itu adalah segumpal darah. Allati idza salahat atau soluhat salaha biha sairul jasad, dia adalah segumpal darah yang jika segumpal darah tersebut dia baik, maka akan baik seluruh tubuhmu. Fa idza fasadat fasada biha sairul jasad, jika hatimu itu rusak, maka akan rusak seluruh jasadmu. Fashtaghil bi islahihi, maka berusahalah engkau untuk memperbaiki hatimu. Litusliha bihi jawarihaka, agar engkau dapat memperbaiki zahirmu atau lahirmu. Wasolahuhu yakunu bimulazamatil muraqabati, maka kesalehan, kebaikan hati itu dia tergantung kepada mulazamatul muraqabah. Mulazamatul muraqabah itu selalu merasa terawasi. Siapa yang mengawasi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah ini di pertemuan yang akan datang, insya Allah jika masih ada kesempatan, kita akan membahas tema baru, yaitu al-qaulu fi ma'asil qalbi, pembahasan tentang maksiatnya hati. Tadi baru maksiat jasmani kita, nah sekarang maksiat hati. Dan jasmani tadi tidak akan bisa baik sebelum hatinya ini baik. Maka maksiat hati itu apa? Maka nanti akan kita bahas, dan ini ya berat karena tidak ada yang selamat dari maksiat hati ini. Yang ada adalah kita harus terus memperbaiki setiap hari tentang niat-niat kita dalam kehidupan kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk menjaga hati kita dan menjaga lahir kita dari segala kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.